Judul: Pintu Terakhir di Lorong Panjang. Ketika aku pertama kali melihat rumah ini, aku pikir aku sedang beruntung. Rumah besar dengan harga murah di lingkungan yang tenang, jauh dari kebisingan kota. Terlalu murah sebenarnya, tapi siapa yang bisa menolak harga seperti itu? Kenapa pemilik sebelumnya menjual rumah ini? Tanyaku kepada agen properti saat kami berdiri di ruang tamu. Dia hanya tersenyum tipis, mengangkat bahu. Mereka pindah ke luar negeri, jawabnya singkat. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan jawaban itu. Aku butuh tempat baru, itu saja yang penting. Rumah ini memiliki 2 lantai, 4 kamar tidur, dan halaman belakang yang luas. Tapi yang paling aneh adalah lorong panjang yang membentang dari ruang tamu ke kamar belakang. Lorong itu sempit, dengan 4 pintu di sepanjang sisinya, 3 di kiri dan 1 di kanan. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah pintu kelima di ujung lorong. Pintu itu berbeda, warna catnya lebih pudar, seperti lebih tua daripada pintu lainnya. Tidak ada pegangan, hanya lubang kunci yang anehnya terasa dingin saat kusentuh. Agen properti tidak menyebutkan apapun tentang pintu itu. "Pintu ini kemana?" tanyaku, menunjuk ke arah pintu di ujung lorong. Agen itu menatapnya sekilas, lalu berkata cepat, "Oh, itu hanya gudang. Pemilik sebelumnya bilang mereka jarang menggunakannya." Aku mencoba membuka pintu itu, tapi terkunci. Agen properti hanya tersenyum lagi. "Kalau butuh kunci, mungkin ada di salah satu laci. Rumah ini sudah lama kosong," katanya sebelum pamit pergi. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja. Aku sibuk membongkar kardus dan menata perabotan. Menjelang tengah malam, aku duduk di sofa, menyesap kopi dan mendengarkan suara angin di luar jendela. Aku hampir tertidur di sofa ketika suara derit lantai terdengar dari lorong. Aku bangkit perlahan, menyalakan lampu, dan berjalan menuju lorong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Semua pintu tertutup. Namun, saat aku memeriksa pintu kelima, aku bersumpah bahwa celah kecil terbuka di bagian bawahnya. Aku merangkak, mencoba mengintip melalui celah itu, tapi yang kulihat hanya kegelapan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres pada malam ketiga. Setiap pukul 3 pagi, aku mendengar suara langkah pelan di lorong. Seperti seseorang berjalan perlahan, lalu berhenti di depan pintu kamarku. Aku menahan napas, menunggu, tapi tidak ada yang terjadi. Namun saat aku membuka pintu, lorong itu kosong. Tapi yang membuatku semakin resah adalah kursi kecil yang kuletakkan di dekat dapur. Kursi itu sekarang berada tepat di depan pintu kelima. Malam itu aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di kursi ruang tamu menghadap lorong dengan lampu redup. Pukul 3 pagi, suara langkah itu datang lagi. Aku menahan napas saat melihat bayangan samar bergerak di lorong, meskipun tidak ada orang di sana. Lalu, pintu kelima perlahan terbuka sendiri. Aku tidak bisa melihat apapun di dalamnya, hanya tangga yang menurun ke bawah, menuju kegelapan. Aku ingin lari, tapi entah kenapa, aku justru melangkah mendekat. Tangga di balik pintu itu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Setiap langkah yang kuambil bergema di dinding batu di sekelilingku. Udara terasa dingin, dan aku bisa mencium bau tanah basah. Aku terus turun, sampai akhirnya aku mencapai ruangan besar yang terasa lebih tua dari rumah di atasnya. Di tengah ruangan ada cermin besar. Cermin itu kusam, tapi aku bisa melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Aku melangkah mendekat.